Nah, tapi kalau yang satu ini tidak akan kita akhiri, justru akan kita mulai dengan ngobrol-ngobrol barengan sama Aibtu Imam Ghazali, PS Kadit Binmas Polsek Skanto Polres Kerom. Selamat pagi, Aibtu Imam. Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Indi dan Mas Aryo. Waalaikumsalam, Pak Imam. Wah, Pak Imam ini semangatnya 45 banget ya. Gimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik Mbak Indi, baik. Alhamdulillah sehat selalu ya. Dari namanya cocok banget ya kalau misalnya ngajar ngaji ya, Imam Ghazali loh. Betul, menjadi pemimpin memang ditakdirkan sesuai namanya sepertinya ya. Aibtu Imam, ini seru banget ya kita mendengarkan bahwa Anda sering mengajarkan mengaji nih kepada banyak sekali santri yang sekarang bahkan udah sampai 70 orang. Masya luar Allah. biasa ya. Pengabdian luar biasa, bukan cuma mencerdaskan anak-anak di sana, tapi juga insya Allah ini kan Imam jadi Pak Imam jadi amal jariah ya, katanya sampai kapanpun itu pahalanya akan terus berjalan buat Aibtu Imam. Betul, karena kayak namanya ilmu pasti akan diamalkan gitu ya sama orang-orang. Jadi mudah-mudahan insya Allah amalnya akan terus ngalir nih Pak Imam nih. Ya. Amin. Tapi ya. ini menarik sekali Pak Imam kalau mendengar dirimu sebagai seorang polisi kemudian punya keinginan, punya semangat dan juga membagi waktu dan tenaganya untuk mengajarkan mengaji. Pengen tahu dong, ini cerita awalnya gimana sih Pak Imam? Kok bisa tiba-tiba kepikiran ngaji nih? Baik, terima kasih. Jadi pertama saya memperkenalkan diri. Nama itu Aibtu Imam Ghazali. Sudah berdinas kurang lebih 23 tahun. Jadi saya menggeluti bidang mengajar ini sebetulnya sudah mulai jadi bintara baru. Awal masuk jadi polisi tahun 2001. Jadi kepingin sekali melihat anak-anak ini yang mungkin kurang teratur, mungkin akhirnya saya kepingin mengajar. Jadi pertama tugas saya di Wamena itu ada santri kurang lebih 150 dan diajari oleh dari kepolisian maupun dari Bayangkari. Akhirnya saya pindah di Polres Kerom tahun 2006 dan saya udah disuruh ngajar ngaji oleh Bapak Kapolres pada waktu itu. Masya Allah. Artinya sudah di Polres Kerom ini dari tahun 2006 sampai sekarang udah kurang lebih berapa belas tahun tuh berarti ya Pak Imam ya? Ya sudah kurang lebih sudah 15-an tahun lah. Iya. Dari awal langsung bikin kelas ngaji atau sebetulnya ada hal apa nih mungkin yang menginspirasi Pak Imam untuk membuat kelas ngaji untuk para santri-santri di sana? Jadi pertamanya itu melihat anak-anak bingung mau mengaji kemana. Akhirnya kita ajari 1-2 orang anak, akhirnya mulai berdatangan. Mulai banyak, akhirnya dari istri juga mendukung ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah kurang lebih 70 anak yang mengajar ngaji sekarang ini. Masya Allah. Nah kemudian seperti apa nih untuk pembentukan kelasnya Pak Imam? Apakah mungkin dijadikan seperti taman pendidikan Al-Quran gitu ya, atau TPA-TPA yang rutin setiap sore? Tadi juga katanya Pak Imam ada dukungan dari istri, apakah sang istri juga turut mengajar mengaji nih buat para santrinya? Ya betul, jadi istri saya juga ikut mengajar ngaji. Jadi setiap saya jam 5 pada waktu dinas saya pulang dulu, habis itu mengajar ngaji sampai kurang lebih jam 20.00. Jadi terinspirasi bagaimana anak-anak ini bisa mengenal ilmu agama dengan baik, bisa cara sholat bisa dengan baik. Akhirnya kita ajari anak-anak ini dengan baik begitu. Luar biasa, ini berarti sambil sholat maghrib dan isya berjamaah juga ya Pak ya dengan anak-anak tersebut? Ya betul. Oke, ini karena kalau misalnya kita lihat di sini dari profilnya Pak Imam gitu ya, memang betul seperti yang disampaikan bahwa setelah bekerja langsung mengajarkan anak-anak baca Al-Quran di musola Fatun Naja. Dan selain belajar mengaji gitu ya, ada belajar tajwid juga, ilmu fikih, adab dan juga sopan santun. Dan katanya bahkan sebagian di antara anak-anak didiknya itu bahkan sudah melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren di Pulau Jawa. Betul ya Pak ya? Luar biasa. Ya betul ya. Jadi yang sudah besar-besar yang sudah SMA, mereka melanjutkan lagi studi di Jawa, melanjutkan mondok di daerah Jember maupun di Jawa Tengah. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa semakin ini ya, selaras dengan cita-citanya gitu ya, kalau sampai serius nyari pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Pak Imam, aku penasaran deh, dirimu nggak pernah ngerasa
lelah atau capek gitu ya. Karena ini menjadi sebuah rutinitas untuk dirimu kan. Selesai kerja jam 5 langsung mengajarkan ngaji di musola begitu. Dan itu sampai dengan jam 8 malam. Kemudian besok paginya otomatis Bapak akan melakukan pekerjaan lagi seperti biasanya gitu ya. Sebagai seorang polisi dan kemudian melanjutkan lagi menjadi guru mengaji. Dirimu nggak pernah merasa lelah atau bosan gitu Pak? Jadi rasa lelah dan capek itu hilang melihat anak-anak ceria, Oh, tersenyum, bisa bermain, bisa mengaji, rasa lelah itu hilang. Menjadi Hmm. lilah akhirnya gitu. Nah, Masya Masya Allah. Allah. Pak, terus ini juga kan tadi Bapak bilang awalnya ngelihat bahwa kondisi di sana anak-anaknya itu sulit mencari guru mengaji. Jangan-jangan nih Pak, yang orang dewasanya juga belum pernah mendapatkan pengajaran untuk pembacaan Al-Quran. Apakah dengan dibukanya kelas ini yang tadinya mungkin untuk anak-anak, taunya jadi banyak orang dewasanya juga yang ikut bergabung. Atau mungkin orang tua dari santri-santri yang sudah gabung duluan gitu Pak Imam? ya jadi di samping saya mengajar di TPQ Fathul Najah, juga membentuk pengajian seperti kelompok yasinan, kita bentuk orang dewasa, dan biasanya kalau ba'da subuh, kita ajarkan orang-orang dewasa untuk belajar membaca Al-Quran juga. Oh, Oh, ya ampun kapan istirahatnya ya? Subuh juga ada kelas dewasa loh ternyata Pak Imam. iya Pak, betul. Ya betul, ya betul. Oke. Oke. Sampai sekarang masih berlanjut mengaji dengan anak-anak Mhm. maupun orang-orang dewasa, ba'da subuh tetap berlanjut sampai Oke, sekarang. ini berarti sebetulnya Pak Imam juga udah membentuk pengajian ibu-ibu nih yang biasanya kalau ada pengajian apa, tahlilan kemana tuh udah satu paket tuh butuh berapa orang. Biasanya ibu-ibu ini kan seragamnya suka sama ya, janjian bajunya mau apa putih kerudung ungu gitu, Kembaran iya ya. gitu tiap pengajian ada. Pak Imam, aku tuh membayangkan kalau misalnya suatu saat aku menjadi seorang guru, aku nggak tahu bagaimana perasaannya ketika melihat anak didik yang sudah kita ajarkan sedari dini, kemudian berkembang, dan kemudian bisa bertemu lagi ketika mereka sudah ada di posisi yang ibaratnya sukses lah ya. Pak Imam pernah merasakan hal yang serupa nggak sih Pak? Karena kan berhubung mengajarkan ini sudah 15 tahun di Kerom, Papua begitu ya. Betul ya. Pernahkah ada kemudian salah satu di antara murid didiknya dari Pak Imam yang sudah pondok pesantren misalnya di luar Jawa ya di Jawa begitu ya, kembali lagi bertemu dengan Pak Imam dan menyapa dirimu kembali. Pernah ada kejadian seperti itu nggak sih Pak? Jadi pernah waktu tugas di Kerom, Mhm. pada waktu orang orang tuanya datang, Mhm. Pak polisi itu katanya anak saya yang udah jadi guru itu katanya dulunya itu muridnya Pak Guru itu. Ah, siapa? Oh, Sampai lupa kita. Karena banyaknya anak yang kita ajari akhirnya lupa, tapi mereka tetap ingat kepada kita. Alhamdulillah. Pak, Masya karena Allah, ini jadi juga guru juga loh ya. ini aku rasain juga, mungkin punten ya Pak ya, maaf kalau saya salah. Mungkin untuk seorang guru, mereka tuh bisa melupakan muridnya, karena biasanya yang paling diingat dari murid itu kalau nggak yang nakal banget, itu yang pintar banget, biasanya gitu. Ya Antara dua betul lah, ya. biasanya kalau yang tengah-tengah tuh nggak pernah diingat, tapi kita tuh ngerti banget sebagai murid karena yang dirimu ajarkan Banyak. banyak dan bahkan berganti-ganti terus tiap tahun ya gitu ya. Sedangkan buat kita sebagai seorang murid, guru itu bisa dihitung ibaratnya kayak gitu. Yang ngajarin kita dari SD, SMP, SMA tuh bisa kita hitung. Jadi kita hafal sekali. Dan bahkan sampai detik ini, aku tuh selalu merasa bangga sekali kalau bisa bertemu dengan guru aku kembali di masa aku sekolah dulu. Dan rasanya aku cuma pengen meluk aja. Karena dulu waktu kita kecil, kita dipeluk. Sekarang tuh ketika kita sudah besar gini, kita cuma pengen meluk bapak ibu guru kita tuh yang kayak, Pak Ibu makasih gitu. Bener ya, gitu. Pak, ini juga kan luar biasa sampai tadi kata Bapak contohnya artinya dia mungkin terinspirasi dari apa yang Pak Imam lakukan ya untuk akhirnya menjadi guru lagi dan memberikan ilmu lebih banyak lagi kepada masyarakat. Bapak kalau boleh tahu nih Pak, buka kelas mengaji sampai tadi katanya ada ilmu tajwid dan lain-lain, itu Bapak belajar ilmu agamanya dari mana sih Pak sebelumnya? Apakah Bapak dulu pernah di pesantren juga misalnya atau Bapak juga justru sambil mengajar sambil tetap belajar juga nih Pak mencari ilmunya sendiri? Ya. Jadi pada waktu kita dulu masih remaja di daerah Jawa Timur di Jember, kita mengaji tapi tidak mondok, tapi di sana seperti langgar begitu. Jadi kalau ba'da asar itu kita mengaji sampai habis subuh, habis itu kita sekolah dan sampai begitu akhirnya kita merantau di Papua ini, akhirnya kita amalkan apa yang kita dapat dari daerah Jawa, ilmu itu kita amalkan dan alhamdulillah juga sekarang sudah kita berkolaborasi dengan MUI, dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama untuk mengajarkan anak-anak bagaimana Kerom ini bisa
mempunyai akhlak yang baik untuk anak-anak kami gitu. Masya Iya. Allah ya. Jadi benar-benar apa yang Bapak dapatkan dulu, Bapak terapkan lagi ya Pak ya untuk generasi berikutnya. Ya. Pak, apakah ada yang terinspirasi juga nih dengan apa yang Pak Imam lakukan? Mungkin sekarang sudah banyak santrinya, apakah ada tenaga pengajar lain juga yang tergerak hatinya untuk ikut membantu mengajarkan atau menjadi mentor di acara pengajian ini Pak? Ya, jadi sementara ini yang mengajarkan kami itu suami istri dan juga kakak-kakaknya ngajari adik-adiknya begitu. Ya. Pak, ini kan yang nonton kita ada banyak banget nih Pak. Iya. Barangkali misalnya ada berapa di antara orang yang lagi nonton saat ini merasa terinspirasi dari apa yang dirimu lakukan nih Pak. Sebenarnya kalau boleh tahu ada nggak sih yang kurang lebih bayangan dalam dirimu gitu ya untuk bisa entah membangun kembali musolanya atau membuat musola baru mungkin atau bahkan membuat sekolah baru. Ada nggak sih cita-cita yang ingin dirimu lakukan yang mungkin belum bisa kesampaian karena ya tidak ada donaturnya, tidak ada yang bisa membantu gitu ya. Ada nggak sih Pak? Jadi saya kepingin sekali punya cita-cita itu agar anak-anak kedepannya itu mempunyai akhlak yang baik, mempunyai adab yang baik, tutur kata yang baik, bisa punya sopan santun kepada orang tua, baik anak kepada bapaknya maupun kepada orang tuanya. Saya kepingin sekali dalam hati. Karena kepingin saya hidup itu mempunyai manfaat untuk lingkungan. Itu aja. Kepingin manfaat saja untuk lingkungan ya. Oke. Selama bertahun-tahun ini Pak, Bapak mengajarkan ngaji buat anak-anak di sana untuk kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan dana itu dari mana Pak biayanya? Karena kan mungkin meskipun tempat udah ada tetap butuh apakah itu mungkin meja kecil atau mungkin peralatan tulis dan sebagainya. Jadi sementara ini ya kita memakai gaji kita, apa yang kita punya ya kita sedekahkan untuk mengajar ngaji, untuk beli lampu, listrik, musola dari pribadi gitu. Masya Allah. Dan kita tidak memungut biaya dari anak-anak, pokoknya anak-anak kita ajari bisa senyum, bisa pulang dengan baik dan akhlaknya bisa berubah menjadi baik lagi, kita sudah senang sekali itu. Obat untuk kita itu. Luar biasa. Ini definisi pengabdian gitu ya, apa yang dilakukan oleh dirimu Pak. Selain menjaga dan mengatur keamanan sebagai seorang polisi, kemudian dirimu juga masih sempat-sempatnya untuk berpikir memberikan give back to society lah ibaratnya gitu dengan mengajarkan anak-anak ini mengaji. Pak, aku tuh kalau udah kayak gini suka bingung ya. Cuman aku tuh ngedengar cerita dari Pak Imam gitu ya. Ini tuh teguran buat aku pribadi bahwa seiring dengan berjalannya usia dan bertambahnya usia, sekarang tuh aku sudah mulai berpikir apa yang seperti Pak Imam pikirkan. Seandainya setiap manusia di dunia ini, kita tuh berpikir tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi berpikir bagaimana kita memberikan dampak kepada tidak hanya orang lain tetapi lingkungan gitu ya, kepada semua hal di dunia ini, mungkin itu akan menjadi awal mula terciptanya kedamaian kali ya. Karena Amin. yang kita lakukan itu bukan lagi mementingkan diri sendiri, tapi kita sudah bisa melihat bahwa kita hidup di bumi ini berarti cuma numpang gitu ya. Sudah seharusnya kita memberikan banyak hal gitu kepada orang-orang yang lainnya, kepada sekitar kita juga, daripada hanya mengejar keuntungan diri sendiri gitu kurang lebih. Dan itu yang dari tadi aku kayak dapat banget apa yang disampaikan oleh Pak Imam, dan buat hati aku juga rasanya kayak anget banget gitu Pak. Jadi rasanya iya juga ya, mungkin di tahun 2005 ini mumpung udah akhir tahun gitu ya Pak, udah mau masuk tahun 2025. Kalau ada teman-teman detikers yang saat ini pengen bikin resolusi apa yang pengen dilakuin di 2025, mungkin salah satunya bisa belajar dari Pak Imam gitu ya. Atau bisa mengambil sisi positifnya dari Pak Imam, bahwa apa nih yang sudah dirimu lakukan untuk sekitar. Kalau belum, mungkin coba bisa dipikirkan baik-baik agar kemudian kita semuanya bisa bahu-membahu, saling bantu-membantu sesuai dengan core-nya kita lah, gotong royong ibaratnya kayak gitu ya. Amin. Itu aja sih. Mudah-mudahan ya Pak banyak yang terinspirasi lagi. Pak, mungkin dikit lagi Pak. Bapak juga saya dapat informasi nih karena Bapak jadi ketua DMI kampung ya Pak ya. Nah, Ya, ini juga betul. seperti apa nih Pak kegiatannya? Karena kayaknya Bapak selain tugas dinas sebagai polisi, banyak juga Pak pengabdian masyarakatnya dalam hal-hal yang lain nih. Jadi di samping menjadi tokoh masyarakat, saya juga menjadi ketua DMI Masjid Baitur Rahman di kampung kami, dan juga menjadi ketua LPTQ Distrik Sekanto, itu untuk menggali anak-anak baik yang masih anak-anak maupun remaja bisa mempunyai talenta-talenta yang lebih
mumpuni untuk kedepannya bisa bersaing di provinsi-provinsi lainnya. Itu yang saya inginkan, mempunyai talenta yang baik itu. Seperti apa Pak biasanya bentuk-bentuk talentanya nih? Ya talentanya seperti mungkin main hadroh atau marawis atau mungkin bisa koriah gitu. Itu yang saya inginkan, mungkin bisa bersaing di provinsi-provinsi lainnya. Luar biasa. Artinya ini ada kegiatan juga dong Pak dengan apa yang diajarkan kepada anak didik Bapak. Apakah ada yang sampai ikutan kompetisi menjadi kori sampai ke tingkat kota, tingkat provinsi, kabupaten dan seterusnya? Apa memang selalu ditargetkan Pak tiap tahunnya anak didik Bapak dikirimkan nih untuk ikutan lomba itu? Ya ada, jadi setiap tahun kita ikutkan MTQ baik di tingkat distrik, kabupaten maupun provinsi kita ikutkan. Masya Allah, benar-benar apa yang diajarin tuh langsung ada prestasinya gitu ya. Masya Allah luar biasa Pak, keren banget. Pak Imam, terima kasih ya udah mau diajakin ngobrol-ngobrol sama kita pagi hari ini Pak. Ini kita banyak banget belajar dari apa yang dirimu sampaikan nih Pak. Mudah-mudahan juga apa yang dirimu sampaikan dengan sangat tulus ini bisa diterima dengan tulus juga oleh Detikers semua yang saat ini menyaksikan kita. Betul Pak, ada pesan-pesan gak yang mau disampaikan buat Detikers atau masyarakat yang sedang menyaksikan nih Pak untuk bisa terinspirasi seperti apa yang Bapak lakukan nih Pak, bahwa sebetulnya menolong sesama dan berkontribusi di masyarakat itu gak harus dengan uang yang melimpah ya Pak ya, tapi dengan ilmu yang kita punya juga sebetulnya udah bisa nih Pak untuk dibaktikan ke masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi hidup ini ibaratnya kita numpang minum dan kita hanya sepintas seperti kita melewati jembatan saja. Marilah kita hidup selalu bermanfaat bagi yang lainnya dan selalu menjadi insan yang baik untuk sesama dan saling menjaga kerukunan dan kebersamaan di antara bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Amin, amin. Luar biasa Pak Imam. Terima kasih untuk suntikan motivasi juga untuk kami siapapun yang menyaksikan tayangan ini ya Pak ya. Semoga bisa seperti Bapak gitu menjadi sosok yang inspiratif dan juga bisa menggali ke dalam diri kita sendiri kira-kira apa ya yang kita bisa untuk bisa kita kasih ke masyarakat di sekitar kita. Ya, dan Detikers dia tadi obrolan kita bersama Aibtu Imam Ghazali PS Kanit Bin Mas Polsek Kanto Polres Kerom. Pak, salam untuk semua saudara-saudara kita di Kerom Papua sana, Pak. Terima kasih banyak. Santri ya, Pak. Semoga semangat terus belajarnya. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi, Pak. Sehat-sehat terus.